Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Salam guru penggerak. Pada video kali ini, perkenankan saya Yuliati SPD, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Tulungagung untuk memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Adapun sebelum melakukan aksi nyata, saya telah melaksanakan tahap perencanaan terlebih dahulu. Di antaranya, saya menyusun rancangan tindakan untuk aksi nyata yang akan saya lakukan, yang meliputi latar belakang nyata yang akan saya lakukan, kemudian tujuan dari aksi nyata yang akan saya lakukan, dan tolak ukur dari aksi nyata yang nantinya akan saya lakukan, kemudian lini masa tindakan yang dilakukan pada pelaksanaan aksi nyata, dan yang terakhir adalah dukungan yang dibutuhkan untuk terlaksananya aksi nyata tersebut. Pada tahapan perencanaan, saya telah merencanakan akan melaksanakan diseminasi tentang budaya positif di sekolah, yakni di SMAN 1 Pager. Untuk itu, kegiatan pertama yang saya laksanakan adalah mengkomunikasikan tentang konsep inti budaya positif dengan kepala sekolah dan wakilnya. Selanjutnya, setelah mengkomunikasikan tentang konsep inti dari budaya positif tersebut, saya pun meminta izin untuk melaksanakan diseminasi di sekolah. Sasarannya adalah rekan sejawat, yakni Bapak Ibu guru dan juga pegawai tenaga kependidikan yang ada di sekolah kami. Dan selanjutnya, berikut ini adalah tahap pelaksanaan diseminasi. Adapun bentuk pelaksanaan diseminasi tersebut saya sajikan dalam video berikut ini. Silahkan disimak hingga akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Kali ini kita ketemu lagi pada kegiatan diseminasi budaya positif di SMAN 1 Pager oleh saya Yuliati SPD, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang budaya positif. Tentunya kita semua berharap dapat menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi murid. Jadi, sebelum saya membahas tentang disiplin positif, di sini saya akan bertanya beberapa hal kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi motivasi diri. Saat ini Bapak Ibu seharusnya saat ini adalah sedang liburan, menikmati sisa-sisa liburan ya. Tetapi Bapak Ibu guru hebat telah berkenan hadir dalam kegiatan IHT di sekolah. Nah, motivasi apa Pak yang mendasari tindakan Bapak Ibu ini? Tentunya setiap tindakannya Bapak Ibu ambil memiliki alasan atau tujuan atau motivasi yang menjadikan kita melakukan hal tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menanyakan pada diri sendiri, motivasi apakah yang mendasari tindakan Bapak Ibu ini? Ya. Nah, di sini yang pertama, apakah Bapak Ibu hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas? Kalau Bapak Ibu menjawab pada jawaban ini, berarti Bapak Ibu sedang menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi posisi Bapak Ibu berada di posisi menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kemudian mungkin ada Bapak Ibu yang motivasi dirinya ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda. Atau mendapat penghargaan dari kepala sekolah sebagai guru yang berprestasi. Berarti kalau panjenengan motivasinya ada di titik ini, berarti panjenengan di sini mengharapkan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi tindakan panjenengan sangat dipengaruhi oleh imbalan atau penghargaan dari orang lain.
Kemudian motivasi yang ketiga di sini, apakah Bapak Ibu hadir di sini karena ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid, atau menjadi teladan juga bagi sesama rekan guru serta lingkungan yang ada di sekitar panjenengan semuanya? Berarti kalau jawaban panjenengan ada di titik ini, berarti motivasi yang panjenengan miliki adalah ingin menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi menghargainya bukan karena orang lain dan sebagainya, tetapi lebih menghargai kepada diri sendiri. Nah, sekarang panjenengan tanyakan pada diri masing-masing, panjenengan motivasinya tadi yang pertama, yang kedua, ataukah yang ketiga. Jadi secara umum ada 3 motivasi dari setiap tindakan individu melakukan segala sesuatu. Nah, itu tadi dengan panjenengan semua sebagai Bapak Ibu guru. Sekarang kita tanyakan kepada murid-murid kita. Selama ini, menurut Bapak Ibu guru, dari ketiga jenis motivasi itu, yang mayoritas ada di sekolah kita kira-kira yang mana? Apakah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, ataukah ingin mendapatkan penghargaan, ataukah memang benar-benar ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menghargai keyakinan diri sendiri? Ya. Kalau kita boleh jujur, rata-rata kita masih ada di motivasi yang nomor 1, ya Bapak Ibu. Jadi berangkat sekolah untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, baik itu ketidaknyamanan dari di rumah maupun di sekolah. Kalau tidak sekolah, alasannya biasanya katanya nanti di rumah dimarahi sama orang tua. Ya, jadi alasan kehadiran mereka ke sekolah rata-rata masih dipengaruhi oleh rasa menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada sebagian kecil yang kalau nanti saya tidak sekolah, saya tidak mendapat uang saku, itu berarti berada di posisi yang kedua, ada imbalan. Itu ya. Tapi rata-rata murid-murid kita ternyata masih ada di posisi yang nomor 1. Itu kalau mau kita akui dengan jujur. Nah, selanjutnya di sini saya menginginkan ada pendapat dari Bapak Ibu ya. Di sini setuju atau tidak setuju bahwa yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau mengungkapkan pendapatnya tentang itu. Setujukah atau tidak setujukah Bapak Ibu bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Mungkin bapak-bapak yang biasanya ditarget ingin berkomentar. Silakan. Menurut pendapat panjenengan. Mik berjalan. Bebas nggih, los mawon. Semawan loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk setuju tidak setuju ini, yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Karena kita di SMA 1 Pakel, mungkin latar belakangnya banyak macam-macam sekali. Dan anak di SMA Pakel kalau kita lihat dari grade masukannya juga beda. Jadi kalau yang pertama ini, yang selama ini sudah terlaksana, hukuman ini dapat mendisiplinkan anak, persentasenya ada beberapa. Tetapi ada beberapa juga yang tetap ya ini. Jadi kalau kemungkinan besar memang iya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tetapi ada beberapa karakter anak yang memang di PP orang garing, dicelotnya terus. Jadi setiap hari tetap aja. Tidak tahu mungkin faktor dari lingkungan kebiasaan atau seperti apa. Ya, dan ini salah satunya. Mungkin itu saja. Terima kasih Bapak Bagus atas pendapatnya.
ini tadi Pak Bagus menyatakan setuju, nggih. Pada garis besarnya beliau setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Mungkin ada pendapat dari Bapak Ibu yang lain. Apakah Bapak Ibu semua di sini sepakat dengan Pak Bagus? Silakan Ibu Sajayun. Terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada saya. Di sini saya mencoba menguraikan apa yang mungkin menjadi pendapat saya. Untuk apa yang sudah disampaikan sama Pak Bagus itu saya rasa saya sangat setuju karena setiap sekolah itu punya karakter sendiri. Kemudian kita sekolah yang berada di lingkungan yang sebelah selatan dengan lingkungan yang disekelilingi tanpa ada sesuatu pendidikan yang sangat mendukung, tidak seperti lingkungan yang berada di daerah utara, di mana lingkungannya penuh dengan pendidikan, penuh dengan segala sesuatu yang membuat karakter siswa itu menjadi termotivasi. Kemudian kalau kita tidak memberikan hukuman kepada siswa, saya rasa itu menjadi sesuatu yang tidak pas. Tetapi tinggal kita lihat bagaimana hukuman yang harus kita lakukan. Tidak semua hukuman itu harus bersifat keras, tidak. Apalagi sekarang kita menemui anak-anak yang serba milenial yang kita tahu kita dihadapkan dengan COVID yang sudah 2 tahun itu, melihat siswa-siswi yang sangat-sangat kurang sekali untuk motivasinya. Apalagi ketika kita waktu tatap muka aja kita melihat karakter anak didik kita seperti itu, apalagi dengan keadaan yang serba online seperti itu. Terus itu yang pertama. Yang kedua, faktor lingkungan kita. Kita di sini dihadapkan dengan orang tua yang biasanya ditinggalkan. Tulungagung wilayah selatan sangat terkenal dengan PKI yang mereka memberikan hanya kadang itu kebutuhan materi tanpa kebutuhan kasih sayang yang mendidik anak itu sangat-sangat kurang sekali. Menurut saya pengalaman saya, tugas seorang ibu di rumah itu sangat berperan sekali untuk anak didik kita, untuk anak kita di rumah. Dengan dampingan seorang ibu dan kasih sayang itu akan memberikan pengaruh yang sangat-sangat berpengaruh pada anak didik kita. Terus kemudian tinggal kita melihat hukuman yang kita berikan itu bagaimana. Mungkin bisa soft terapi, mungkin bisa pendekatan melalui hati kita dengan mendekati siswa-siswa yang bermasalah, atau mungkin kalau sudah 1, 2, atau 3 kali baru kita memberikan hukuman yang pantas untuk mereka yang harus kita hukum itu dalam bentuk apa. Jadi saya rasa hukuman di sini tidak berarti kalau hukuman itu merupakan sesuatu yang harus keras, sesuatu yang bagaimana. Apalagi nanti kita semua dihadapkan dengan media yang sangat-sangat riskan dengan sesuatu apa yang ada di sekolah kita. Jadi kita harus berhati-hati bagaimana kita menerapkan hukuman itu pada peserta anak didik kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, jadi di sini tadi kalau saya sudah mendengarkan pendapat beliau-beliau, ternyata di sini Bapak Ibu setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, nanti akan kita bahas selanjutnya. Sekarang kita ke pertanyaan yang kedua. Setuju atau tidak setuju bahwa pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan
meningkatkan disiplin anak? Monggo. Mungkin dari penggawanya BK ingin bersuara. Dari BK saya suka. Atau Bapak Ibu yang lain mungkin ingin berpendapat, apakah hukuman yang positif itu dapat meningkatkan disiplin anak? Terima kasih. Saya akan untuk yang poin kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah, dan meningkatkan itu akan meningkatkan disiplin anak. Dari yang nomor 2 itu diberi dengan hukuman istilahnya pendekatan persuasif, tidak dengan cara yang keras, itu insya Allah anak akan lunak merasa oh ini karena saya salah. Kebiasaan seperti itu nanti lama-lama akan mengarah pada anak juga disiplin, ya. Jadi intinya nomor 2 saya setuju itu, ya. Dengan cara seperti itu akan menggugah hati anak ini merasa saya kok didemikan karena apa? Dia bisa evaluasi diri, ya. Jadi kalau berkaitan hukuman ini memang kita juga rentan, ya. Rentan apalagi sudah muncul HAM, apalagi sudah muncul apapun bisa difoto, apapun bisa di-share ke dalam media, ya. Jadi yang nomor 2 ini saya kira akan lebih lunak, lebih mengarah mendidik anak itu akan sadar, ya, akan sadar. Tapi kalau hukuman, maaf, biasanya kalau Pak Guru olahraga itu hukumannya lari, tenggelam, jungkel, ya, itu nanti anak biasanya nggak disiplin, tapi naik akhirnya mentol, titenon ngomong, ya. Itu yang nomor 2 itu insya Allah lebih lembut, lebih membawa anak lebih sadar dan menyadari akhirnya membawa di disiplin, karena disiplin itu tidak moro-moro mak duduk ono bu, ya. Jadi diawali dari juga keteladanan Bapak Ibu guru, ya. Kita tidak mengambil guru kadang-kadang telat kuliah di 2 wajib sit nongkrong gitu, ya. Kita juga memberi contoh yang benar disiplin. Jadi kalau kita memberi hukuman seperti itu, insya Allah nomor 2 saya setuju dengan seperti itu, anak akan tergugah dan terbawa dirinya untuk disiplin karena malu dengan diri sendiri. Terima kasih. Terima kasih pendapatnya. Beliau menyatakan bahwa beliau setuju bahwa pemberian hukuman positif akan dapat meningkatkan disiplin anak. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang ingin monggo Pak Gabu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk pertanyaan yang kedua, antara setuju dan tidaknya, saya jawab setuju, tapi dalam hati juga tidak setuju. Setujunya saya karena hukumannya ini positif. Dalam arti positif, anak disuruh membaca dan membersihkan lingkungan sekolah. Tidak setujunya, ini akan disepele anak, karena anak itu sekarang pintar berpikir, pintar bernalar. Karena apa? Ketika mau dihukum, contohnya saya sebagai murid, ketika saya telat, saya enjoy karena ala untuk hukuman itu moco rata moco ya raro. 1. Kedua, ketika bersih, ketika gurunya lengah, anak itu pasti kabur. Setuju dan tidak setujunya saya di situ. Terus setuju saya lagi kalau hukumannya itu jam 7 gerbang dikunci, itu akan lebih setuju. Seperti itu terlalu mudah karena anak sudah bisa menalar. Paling aku di kampus selesai ada yang cikra guys. Kedua ada yang mocok, orang tak mocok yaudah itu. Sebenarnya setuju, cuman lebih setujunya kalau di lingkungan sini lebih tegas.
Ya, begitu. Terima kasih. Terima kasih atas pendapat dari Bapak Gaguk. Di sini beliau setuju, namun masih ada tanda kutipnya. Jadi setujunya itu ada setujunya karena faktor hukumannya tadi positif. Kemudian tanda kutipnya hukuman yang positif ini dianggap terlalu remeh sehingga anak akan menjadi tidak mempedulikan hukuman itu. Ada juga anak mungkin nanti yang malah kecanduan, aku pilih datang terlambat, malah nanti dibawah motor daripada di kelas di sana banyak tugas. Seperti itu. Mungkin maksud dari Pak Gaguk demikian deh. Jadi untuk Bapak Ibu yang lain mungkin masih ada. Oke, monggo. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Gaguk tadi, jadi kita yang sering di lapangan sering menjumpai hal-hal yang seperti itu. Jadi kadang kita bingung mau menghukum yang berat takut dengan HAM. Karena sekali kita nyubit saja langsung hukumannya bisa berurusan dengan pihak yang berwajib. Itu satu. Akhirnya kita cari yang menguntungkan juga. Anak dikasih hukuman dengan yang lebih karena dilarang melakukan hukuman kekerasan. Tapi mohon bantuan kerjasamanya. Jadi pihak kita di depan sudah melakukan kedisiplinan, terus di Untuk yang terlalu jauh untuk kerjasamanya nanti ini masih setuju atau tidak? Oke, jadi kalau dari kami yang sering di lapangan jelas ingin setuju, jadi tetap ambil yang setuju, tapi dengan konsekuensi hukuman yang sementara tidak fisik. Fisiknya hanya sekedar bersih-bersih masjid, kemudian mungkin ambil rumput, kemudian yang lain. Biasanya kalau kita ambil konsekuensi yang seperti kemarin jam 7.15 baru kita eksekusi, karena anak ternyata ambil tengahnya, belum 7.15. Nah, di usulnya Pak Gaguk jam 7 tet, itu juga harus didukung dengan pihak-pihak yang lain, termasuk Bapak Ibu Guru. Oke, untuk tindakannya nanti kita akan bahas setelah kita memahami apakah hukuman antara hukuman konsekuensi dan nanti ada yang namanya satu lagi adalah restitusi. Oke. Nah, ini sementara itu dari kita, mungkin dari tambahan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua Kesiswaan Bapak Nasir. Jadi beliau di sini juga mengungkapkan bahwa beliau setuju pemberian hukuman yang positif ini akan dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian kita ke pertanyaan yang terakhir, apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju bahwa memberi hadiah atau iming-iming ternyata dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Monggo. Ini dari Bapak Ibu guru PPKN atau wali kelas yang biasanya memotivasi murid, bagaimana? Setuju. Rata-rata Bapak Ibu semua setuju bahwa memberi hadiah atau iming-iming ternyata dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Demikian ya. Terima kasih Bapak Ibu atas pendapatnya. Namun nanti saya tidak akan melingkari atau membuat garis besar jawaban yang benar yang mana. Hanya saja nanti di sini saya akan menyampaikan bagaimana hukuman itu apakah nanti akan efektif atau tidak secara jangka pendek atau jangka panjang. Kemudian apakah hadiah itu sepenuhnya memang benar-benar dapat meningkatkan motivasi belajar murid ataukah tidak. Jadi nanti pada bahasan selanjutnya akan kita bahas. Nanti silakan disimpulkan sendiri jawaban panjenengan itu tadi antara setuju dan tidak setuju tadi sebenarnya yang benar yang mana. Ya, nah, selanjutnya kalau kita melakukan game cobalah buka. Game cobalah buka ini dilakukan oleh dua orang. Misalnya mungkin Pak Happy dan Pak Kokoh, silakan minta tolong saling berhadapan, kemudian mungkin
dilihat atau dilihat oleh Bapak Ibu. Nah, di sini pertanyaannya adalah ini, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol? Oke. Yang pertama di sini Pak Happy berperan untuk jadi di sini Pak Happy perannya adalah memegang, mengepalkan tangan, satu saja. Anggap apa yang ada di genggaman panjenengan itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi panjenengan. Nah, sekarang tugasnya Pak Koko adalah mengintervensi Pak Happy, bagaimana Pak Happy sampai bisa membuka kepala tangannya, boleh merayu, boleh menghardik, boleh meminta. Jadi mulai dari yang halus sampai ke yang kasar, apakah yang nanti itu yang pegang kontrol sesungguhnya siapa? Langsung tojo aja. Untuk yang kontrol ya Pak MR ya. Pak Happy, apa yang kira-kira dipegang di tangannya Pak Happy? Kamu nanya. Atau mungkin saya kasih imbalan supaya bisa membuka tangan itu, kira-kira apa mungkin saya bisa diberitahu dengan dikasih imbalan mungkin. Berarti kalau tidak bisa secara halus, mungkin saya akan membuka dengan kasar. Tangannya ini kelihatannya Pak Happy kok gemetar ini. Ini kelihatannya sesuatu yang panas ini. Ya. Ini berarti dibuka ini. Belum. Ini kalau tidak dibuka, takutnya melonjong di tangannya ini. Harus baca Al-Fatihah dulu soalnya baru bisa dibuka. Terima kasih atas Pak Happy dan Pak Koko. Ya, di sini Pak Happy ternyata mempertahankan kepala tangannya. Beliau tidak ingin melepaskan apa yang dia genggam. Bapak Ibu semua, pada kegiatan ini tadi, kira-kira siapa yang memegang kontrol? Pak Happy. Pak Happy ataukah Pak Koko? Pak Happy. Kemudian seandainya Pak Happy dengan rayuan Pak Koko yang begitu maut gitu, terus Pak Happy berkenan membuka kepala tangannya, kira-kira yang memegang kontrol tetap Pak Happy atau Pak Koko? Pak Happy atau Pak Koko? Oke, jawabannya ternyata yang memegang kontrol adalah yang sedang mengepalkan tangan. Ya, meskipun Pak Koko mungkin berhasil merayu Pak Happy, tetapi itu atas perkenan Pak Happy mengizinkan dia dipengaruhi oleh Pak Koko. Kalau seandainya Pak Happy tidak mengizinkan tindakannya dipengaruhi oleh Pak Koko, Pak Happy pasti tidak akan membuka kepala tangannya. Jadi kontrol tetap pada Pak Happy yang mengepalkan tangan, yang menggenggam segala sesuatu yang dianggapnya berharga bagi kehidupannya. Itu nggih. Jadi Bapak Ibu sudah punya gambaran. Nah, dari kegiatan ini kita semua sudah punya gambaran ya, bahwa setiap tindakan yang kita lakukan, pemegang kontrolnya adalah masing-masing diri kita sendiri. Jadi tidak dipengaruhi oleh orang lain. Jadi penentunya itu tetap kita sendiri. Nah, sekarang kita pahami tentang miskonsepsi tentang makna kontrol.
Pak Koko dan Pak Happy, pada dasarnya kita sebagai guru tidak dapat memaksa murid untuk melakukan sesuatu. Jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, jadi kalau dia memilih tidak mau melakukannya, dipaksa seperti apapun, kita tidak akan mampu untuk membuat anak itu melakukannya. Nggih napa nggih? Tadi yang diungkapkan Pak, seperti yang diungkapkan Pak Bagus tadi, di PP buatan garing, di celok dikum buatan telas. Itu karena dia memang tidak mau melakukannya. Jadi dipaksa bagaimanapun juga dia tidak akan mau melakukannya. Karena kontrol sesungguhnya bukan guru, tapi dia sendiri. Nah, ketika suatu saat tampak guru itu seperti sedang mengontrol murid, jadi murid mau melakukan apa yang diperintahkan guru, itu berarti murid yang demikian dia sedang mengizinkan dirinya dikontrol oleh gurunya. Jadi ada keterpaksaan. Kemudian ya. Kemudian miskonsepsi yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tadi seperti mengiming-imingi atau memberikan hukuman yang positif tadi, apakah benar-benar efektif atau bermanfaat? Di sini penguatan positif atau rujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Nah, dalam jangka waktu tertentu mereka akan sadar, oh ternyata tadi menurut Pak Gagu mandak hukumannya mek korban moco lain. Pasti suatu saat mereka akan menyadari. Nah, ketika mereka menyadari, mereka akan menolak. Lama-lama mereka akan menolak, ngepek ini tadi. Gitu? Nah, itu jadi penguatan positif itu tidak selalu efektif dan bermanfaat. Selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi dia ternyata justru merasa dipersalahkan. Segala sesuatu yang dilakukan itu dia akan merasa akan nantinya itu takut salah, takut berbuat, karena dia merasa gagal. Jadi anak kalau selalu yang kamu lakukan tadi sudah benar apa belum? Seharusnya kamu bagaimana? Selalu diulang-ulang seperti itu, pasti dia akan merasa gagal. Dia akan merasa ragu akan tindakannya sendiri. Yang saya lakukan tadi sudah benar atau belum? Karena dia takut salah, takut gagal. Kemudian yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita di sekolah tentunya lebih tua. Kalau dewasa belum jaminan, kalau kita lebih tua, artinya kita memiliki posisi di atas murid-murid kita. Nah, di sini ada miskonsepsi bahwa banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan pasti selalu dapat diterima oleh murid. Kemudian selama mereka tanpa ada kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja, yang tadinya tidak mau mengerjakan terus mau mengerjakan karena ditunggoni sama gurunya, itu maksudnya seperti itu. Nah, di sini saat ini pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang. Jadi sekali waktu memang terlihatnya bagus, tetapi ketika kita tidak ada, ternyata mereka tidak melakukannya lagi. Atau bahkan yang ekstrim, kayak guru kayak nganyel netok, ngomongin netok, seperti itu. Jadi ada timbul rasa dendam atau permusuhan di dalam diri mereka. Cuman kadang kalau mereka di depan kita jelas tidak berani untuk mengungkapkannya.
Demikian nggih Bapak Ibu. Setuju nggih bahwa ilusi-ilusi tadi ternyata kita selama ini banyak salah memahami. Kemudian selanjutnya adalah perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol dengan teori pilihan. Okay. Jadi perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol atau teori pilihan. Kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol atau pilihan, kita hanya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak memaksakan pandangan kita harus semuanya sama dengan pandangan kita. Tetapi kita lebih membuka diri untuk berusaha memahami juga pandangan orang lain. Itu di teori kontrol. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini ketika di stimulus respon. Ya, tetapi kalau di teori kontrol, semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Kenapa kok anak itu datang terlambat? Kenapa anak itu tidak mau mengerjakan tugas? Mereka pasti punya alasan. Nah, itu yang selanjutnya nanti dalam penanganan anak harus kita gali terlebih dahulu sebelum memberikan konsekuensi atau hukumannya. Kemudian selanjutnya adalah di sini orang lain bisa mengontrol saya ketika distimulus respon. Artinya ketika orang lain memberikan stimulus kepada kita, kita akan meresponnya. Jadi mereka dapat mengontrol kita. Itu pemahaman yang salah tadi. Jadi sebenarnya saya juga tidak bisa mengontrol orang lain. Artinya orang lain juga tidak bisa mengontrol saya. Seperti Pak Happy tadi, meskipun diragi bentak dan sebagainya, dia tidak membuka genggaman tangannya. Kemudian di sini pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini kalau stimulus yang kita berikan tidak berhasil, kita langsung memberikan hukuman. Ya, artinya pemaksaan karena bujukan kita sudah gagal. Seperti yang dilakukan Pak Kokoh tadi, ketika merayu dengan bahasa yang halus tidak disetujui oleh Pak Happy, dan mengatakan kalau tidak mau dengan cara halus, saya akan buka dengan cara kasar. Seperti itu. Kemudian seharusnya kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus akan menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi akan memunculkan alternatif-alternatif pemecahan masalah tertentu. Ya, jadi alternatif pilihan baru itu akan mengakomodasi keperluan si A dan keperluan si B. Seperti itu. Kemudian di sini model berpikirnya kalau di stimulus respon yang berhasil mempengaruhi berarti dia menang, yang terpengaruhi dia kalah. Jadi pemikirannya hanya berdasarkan menang atau kalah. Tetapi yang di sana teori kontrol adalah memikirkan bagaimana semuanya menjadi pemenang. Bisa dipahami ya maksudnya? Jadi di sini tidak ada yang terkorbankan Bapak Ibu. Semuanya dia mendapatkan diakomodasi kebutuhannya, baik itu murid maupun guru. Jadi semuanya merasa saling dihargai pada tempatnya. Ada deh. Selanjutnya di sini kita juga perlu memahami apakah makna disiplin. Disiplin sebenarnya itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Namun kita cenderung salah kaprah mengartikan disiplin itu sebagai apa? Suatu kepatuhan terhadap aturan. Padahal sesungguhnya disiplin tadi adalah belajar. Bagaimana kita belajar mengatur diri agar bisa menjalankan aturan atau norma yang berlaku. Jadi di sini dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah. Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kalau patuh pada aturan dia disebut disiplin.
Padahal tadi seharusnya disiplin tadi adalah proses dia belajar bagaimana dia menerapkan sesuai aturan. Pada proses belajarnya, jadi bukan kepada kepatuhannya. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kalau tidak disiplin nanti akan mendapatkan sanksi atau ketidaknyamanan atau hukuman tadi. Itu yang sudah kita pahami sebelumnya. Mudah-mudahan nanti setelah kita membahasnya pada materi ini, pandangan kita akan sedikit tercerahkan, gitu Bapak Ibu. Selanjutnya di sini yang perlu kita ketahui juga adalah nilai kebajikan universal yang diajukan oleh Diane Gosen pada tahun 1998 yang mengemukakan bahwa dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang maka akan memotivasi intrinsiknya, jadi motivasinya dari dalam diri mereka akan terbangun sehingga akan menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Tujuan mulia tadi tentu sejalan dengan keyakinan yang benar. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang lebih kita kenal sebagai apa, Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila, yakni di sini ada 6 komponen. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global. Selanjutnya adalah bernalar kritis, mandiri, kemudian gotong royong, dan yang terakhir adalah kreatif. Kemudian ini tadi contoh kebajikan universal atau the 7 essential virtues. Saya maaf membacanya, saya kurang bisa ya. Untuk nanti mungkin bisa digunakan oleh guru bahasa Inggris membacanya bagaimana. Ya, jadi kebajikan universal yang kita yakini yang pertama adalah empati. Tentunya kita berharap semua anak-anak kita itu memiliki empati atau kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan dan orang sekitar, kepada orang lain. Kemudian kebajikan yang kedua adalah suara hati. Jadi nanti kedepannya diharapkan Bapak Ibu semua itu lebih mendengarkan kepada murid, ya, lebih mendengarkan kepada murid. Kemudian selanjutnya adalah kontrol diri. Jadi kita meskipun kita mendengarkan murid, harus tetap kita tanamkan tentang kontrol diri mereka. Jadi mereka harus tahu batasannya seperti apa. Kemudian di sini rasa hormat, kebaikan, toleransi serta keadilan. Selanjutnya kebajikan universal yang diungkapkan oleh IHF Indonesia Heritage Foundation. 9 karakter. Ya, di sini yang pertama adalah cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua adalah kemandirian dan tanggung jawab. Selanjutnya kejujuran atau amanah, diplomatis, kemudian hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong. Kemudian percaya diri, kreatif dan pekerja keras. Selanjutnya kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi dan kedamaian serta kesatuan. Nah, ini sekarang kita bahas tentang penghargaan tadi, Bapak Ibu. Tadi tentang hukuman, ya, hukuman. Sekarang kita tentang penghargaan. Penghargaan ini semula kita yakini dapat memotivasi, meningkatkan motivasi belajar murid tadi, ya. Di sini bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi sesungguhnya penghargaan pun memiliki nilai atau sisi yang negatif, sama seperti hukuman. Di sini dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu, dan orang yang meminta atau membujuk
dorongannya adalah eksternal, jadi dorongan yang ada itu masih dorongan eksternal, kemudian akan ada faktor ketergantungan. Jadi tidak efektifnya itu di situ. Kalau tidak ada imbalan, dia tidak akan melakukan. Kemudian beberapa dampaknya akan memberikan penghargaan itu seperti itu. Yang pertama di sini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek mungkin penghargaan memang efektif untuk meningkatkan motivasi belajar menulis. Namun ketika kita lakukan terus-menerus, ya, ketika kita lakukan terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang, kira-kira masih efektif atau tidak, Bapak Ibu? Misalnya sebagai wali kelas, kalau kamu setiap hari masuk kelas dengan tertib, mengerjakan tugas-tugas dengan tertib, setiap hari saya kasih permen misalnya, ya saya kasih ribet apa, nanti tak jajakin bakso seperti itu. Ketika si guru tersebut tidak masuk, kan tidak ada yang memberi ribet. Kira-kira dia masih bersemangat untuk menjalankan yang sebelumnya apa tidak, Bapak Ibu? Tidak, oke. Jadi belum tentu dia melakukan hal yang sama meskipun si guru tersebut tidak hadir, ya. Tanpa penghargaan biasanya dia langsung kembali kepada adatnya semula. Kemudian penghargaan menghukum. Penghargaan yang menghukum ini bagaimana, Bapak Ibu? Bapak Ibu dulunya tentunya paham tentang ranking, ya. Mengapa ranking tidak boleh disematkan di dalam raport? Karena wali murid itu kan pemahamannya berbeda-beda. Ada wali murid yang hanya melihat angka, anakku juara berapa. Terus bagaimana mereka yang tidak mendapatkan penghargaan? Jelas mereka merasa terhukum. Apalagi yang tadinya peringkat 1, kemudian karena sesuatu hal dia peringkatnya turun, kira-kira sama orang tua dia mendapat komen positif apa negatif? Rata-rata negatif. Itu juga bentuk hukuman, ya. Karena hukuman tidak selalu fisik, bisa juga dengan kata-kata atau hukuman verbal. Kemudian penghargaan ternyata juga mengurangi ketepatan, Bapak Ibu. Jadi anak-anak yang dilakukan riset kemudian diberi iming-iming sesuatu untuk mengerjakan sesuatu, ternyata dia sibuk menghitung nanti aku dapat berapa ya. Kemudian dia terburu-buru menyelesaikan pekerjaannya karena demi penghargaan. Misalkan siapa cepat dia dapat ini PIN atau sebagainya. Dia akan berburu cepat-cepatan, akhirnya yang dia kerjakan menjadi kurang tepat. Selanjutnya, penghargaan ini tidak efektif. Tadi kaitannya kalau dilakukan secara jangka panjang memang tidak efektif. Ketika kita berhenti memberikan penghargaan, sikap dan perilakunya pasti langsung berubah. Kemudian penghargaan akan merusak hubungan. Yang satu dikasih penghargaan, yang satu biasa tidak dapat penghargaan. Pasti yang satunya itu alam mesti dapat ya paling awak kaya seperti itu. Kemudian kita saja tidak bisa kita pungkiri kalau orang lain yang mendapat ujian misalnya atau apa, kita pasti ada bagian dari kita itu yang gitu ya. Berarti itu akan sedikit banyak akan merusak hubungan, lambat laun akan seperti itu. Kayak yang di ulu-ulu hanya anak emasnya itu saja. Seperti itu muncul kecemburuan. Kemudian penghargaan akan menurunkan kualitas. Ini biasanya untuk pelaku seni nomor 6 dan nomor 7 itu hampir beriringan. Jadi ketika ada event lomba seni, di sini yang di melukis misalnya. Jadi mereka itu kadang acuannya adalah pada kriteria lombanya nanti yang dinilai apa. Jadi di sini akan sedikit mematikan kreativitas anak. Dia tidak memiliki kebebasan untuk mengekspor apa yang sebenarnya dia bisa
melukiskan di karyanya itu tadi. Gitu. Jadi kualitas akan turun dan mematikan kreativitas. Selanjutnya di sini tadi penghargaan akan mengurangi motivasi intrinsik atau memunculkan ketergantungan. Ya, dia ketergantungan dengan motivasi eksternal. Kalau dapat penghargaan dia bekerja, kalau enggak dia tidak melakukannya. Selanjutnya di sini adalah bentuk program kebajikan atau apresiasi. Di sini Bapak Ibu, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, kita perlu mengingat beberapa hal. Di antaranya di sini beri pengakuan secara khusus. Contohnya, misalnya, kamu hebat loh. Tadi ibu lihat kamu tadi sudah menolong temanmu di depan yang sepeda motornya mogok. Seperti itu. Itu lebih spesifik. Jadi anaknya itu didekati, tidak diumumkan di depan kelas. Tadi si A telah menolong temannya di depan kelas, upload untuk si A dan sebagainya. Jadi kita lebih secara khusus untuk memberikan reward atau apresiasinya. Kemudian pengakuannya itu secara pribadi tadi didekati, anaknya itu didekati. Kemudian di sini beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Kalau yang reward yang kita berikan itu tidak melulu kepada angka atau pencapaian kognitifnya, saya kira sangat mungkin dalam satu kelas itu semuanya akan secara bergantian mendapatkan reward. Misalnya Aksan, kamu hari ini hebat sekali, kamu tadi bagus loh ketika diskusi dan sebagainya. Besoknya ganti lagi, Yero, kamu tadi baik sekali, kamu sudah membantu temanmu untuk menyelesaikan masalahnya dan sebagainya. Jadi kalau rewardnya semacam itu, ini akan memberi peluang bahwa semua murid itu akan kita hargai, semuanya akan mendapatkan apresiasi. Selanjutnya di sini beri pengakuan secara konsisten, jangan hanya sekali ketika dia mengerjakan, kamu tadi kamu anak rajin, kamu mengerjakan. Ketika besoknya lagi, kamu kok bocah males loh, berarti kan kita tidak konsisten. Kemarin disebut rajin, hari ini disebut malas. Ya, nanti kita pilih kalimat yang lebih tepat untuk nyenggol hatinya. Okay. Kemudian di sini fokusnya kepada proses. Bagaimana kita memberi support ke anak itu untuk terus mengembangkan dirinya. Jadi bukan kepada hasilnya saja, tetapi kepada proses berkembangnya si anak. Selanjutnya contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan di sini ada pembuka, ada nilai kebajikan, ada situasinya. Jadi contohnya kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali nak pada saat kamu menolong murid baru yang datang ke sekolah kita dan menanyakan ruang kepala sekolah misalnya. Jadi di situ jelas ada pembukanya, kemudian ada nilai kebajikan yang ingin ditanamkan di sini. Di sini rasa empatimu besar sekali, berarti dia akan termotivasi untuk mempertahankan nilai kebajikan tersebut. Demikian deh, saya lanjutkan. Nah, sekarang saya ingin bertanya kembali nih Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi apa yang saya tampilkan di sini. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia melakukan pelanggaran terlambat datang ke sekolah. Kira-kira ini hukuman ataukah konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman ya. Hukuman. Semua setuju hukuman? Oke. Jadi ini adalah hukuman. Selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman ataukah konsekuensi? Hukuman. Selanjutnya murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ternyata hukuman Pak Mujito nggih. Terus selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret.
konsekuensi. Bagus sekali Bapak Ibu. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Pinter. Selanjutnya lagi, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Maka dia disuruh tidak pakai sepatu. Apa Bapak Ibu? Hukuman. Ya, hukuman. Pernah terjadi nggih? Pernah, sering. Nah, selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Sama contoh lagi. Menikah hukuman atau konsekuensi Pak Mor? Konsekuensi. Bagaimana Bu Nurpada, setujukah? Yang lain, Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Ya, murid disuruh untuk mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat 10 menit pada saat pelajaran PJOK atau olahraga dan kesehatan. Berarti dia itu sedang menjalani konsekuensi Bapak Ibu. Jadi bukan hukuman. Benar yang diaturkan oleh Pak Murcito bahwa ini adalah konsekuensi. Jadi bukan hukuman. Loh, kenapa kok bukan hukuman? Dia relevan kan? Hukumannya olahraga, pelajarannya olahraga. Iya loh. Kalau lapangan basket kan tidak terlalu besar. Kira-kira anak akan pingsan apa enggak Bapak Ibu kalau lari 2 kali? Tidak. Enggak lah. Lapangan basket itu anggap saja itu kan pemanasan ya Pak Murcito ya. Biasanya pemanasan. Terima kasih. Ini sebelum dilanjut, ini kaitannya dengan pendidikan olahraga. Maaf Bapak Ibu, kami melakukan atau memberikan materi atau pelajaran pada PJOK olahraga itu kita harus melihat dari masing-masing individu. Artinya bahwa anak satu dengan yang lain itu tidak sama, baik secara fisik maupun secara mental. Jadi mesti kita lakukan pemilahan. Artinya contohnya ini, siapa yang punya penyakit jantung, siapa yang punya penyakit sesak nafas, siapa yang punya penyakit lambung dan sebagainya. Ini nanti akan membawa kita dalam memberikan materi ini sesuai dengan porsinya. Jadi jangan sampai kita disalahkan orang tua gara-gara disuruh lari padahal dia punya penyakit jantung atau sesak. Ini berlaku di semua jenis cabang olahraga, sehingga kami memberi hukuman atau konsekuensi pada anak itu kita juga harus tahu porsinya. Nah ini mungkin dari kami. Jadi tadi disampaikan di awal bahwa hukuman pertama, hukuman kedua yang tadi disampaikan Bu Yuli di awal itu mestinya harus berkesinambungan. Jadi memberikan hukuman itu juga kita harus melihat anak tersebut. Saya kira itu mudah-mudahan ini sudah terjawab bagaimana kita harus memberikan hukuman pada anak. Terima kasih. Terima kasih Pak Mor. Jadi Bapak Ibu jangan diidentikan bahwa mentang-mentang berolahraga hukumannya selalu fisik seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu guru olahraga pun beliaunya itu sudah mengukur kemampuan anak.
ya. Jadi sudah mengukur bagaimana apakah sanksi atau konsekuensi yang saya berikan itu memberatkan anak atau tidak. Demikian mungkin yang dimasukkan oleh Pak Murjito tadi. Jadi pada intinya sebenarnya lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat 10 menit di pelajaran PJOK ini termasuk konsekuensi. Karena kalau konsekuensi ini nanti kita masih bisa mempertimbangkan kondisi murid. Tetapi kalau dia hukuman tidak peduli murid itu punya jantung punya sesak dan sebagainya. Jadi di sini konsekuensi ya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi tadi tidak memandang dulu apakah dia memiliki riwayat penyakit tertentu seperti itu. Pokoknya kamu hukum ya hukum, gitu. Ya, itu namanya hukuman. Kemudian anak akan membenci kedisiplinan. Efeknya seperti itu. Selanjutnya akan mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Kemudian konsep diri yang buruk, aktif langganan jadi terhukum, seperti itu. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Karena takut dihukum, dia akan menyembunyikan kesalahannya. Kemudian ada marah, rasa bersalah, dipermalukan, kemudian merasa tidak dihargai. Jadi ternyata efeknya dari hukuman itu banyak negatifnya atau positifnya, Bapak Ibu? Oke, ternyata untuk jangka panjang itu efeknya banyak negatifnya. Kemudian konsekuensi di sini sesuatu yang harus terjadi setelah ada kesepakatan. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Dia tidak nyamannya ketika dikenakan sanksi itu saja. Setelahnya dia akan selesai. Kemudian ada stimulus dan tanggapan. Kemudian anak akan sedikit menghargai disiplin. Jadi lebih menghargai daripada yang dihukum tadi. Kalau yang dihukum tadi akan membenci, kalau yang konsekuensi dia akan menghargai disiplin. Selanjutnya akan terbentuk konsep diri yang baik. Kemudian anak akan belajar untuk mematuhi peraturan karena menghindarkan konsekuensi. Ya, kemudian kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan dalam waktu yang sementara. Itu efeknya kalau konsekuensi. Ternyata konsekuensi pun masih ada efek negatif. Nah, selanjutnya semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka akan melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai nilai-nilai kebajikan. Jadi murid-murid itu tadi melakukan pelanggaran-pelanggaran itu karena tidak terpenuhinya tidak terpenuhinya kebutuhan yang ingin dia dapatkan. Kebutuhan itu apa, Bapak Ibu? Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, ya kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan akan penguasaan. Jadi dia anak itu membutuhkan diakui kompetensinya, Bapak Ibu. Jadi tidak ada anak yang bodoh. Setiap anak pasti berkompeten pada salah satu hal yang dia minati atau dia punya potensinya itu. Jadi setiap anak itu unik, punya potensi masing-masing. Itu harus dihargai. Di mana itu menjadi sebuah kebutuhan, yakni kebutuhan penguasaan. Dia dianggap berkompeten. Ya, mungkin yang tidak bisa matematika tetapi dia pintar voli atau dia jago lari dan sebagainya. Okay. Kemudian di sini kebutuhan yang selanjutnya adalah kebutuhan akan kesenangan atau fun. Kadang kita menemukan murid kita itu yang sibuk cometan, sibuk main HP dan sebagainya. Itu kenapa? Karena dia ingin merasa senang. Ya,
Jadi karena keinginan untuk memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Selanjutnya tadi yang belum adalah merasa diterima, ya, merasa diterima ini dia akan merasa disayangi dan dicintai, Bapak Ibu. Jadi kalau kita peduli kepada anak kita, menyapa dan sebagainya, itu adalah kebutuhan untuk diterima. Oh, saya itu dianggap ada oleh Bu Nuri, saya itu tidak dianggap ada oleh Bu Ati, misalnya seperti itu. Bu Ati ketemu saya diam-diam saja malah tidak melihat saya, misalnya seperti itu. Jadi anak itu semuanya yang di dalam kelas itu mereka butuh diperhatikan, Bapak Ibu. Jadi mereka itu butuh diakui keberadaannya di dalam kelas tersebut. Makanya kadang ada anak itu yang jual komentar biar dia itu disapa oleh gurunya. Iya, itu minta perhatian untuk memenuhi kebutuhan rasa diterima. Kemudian di sini yang terakhir adalah kebutuhan akan kebebasan, Bapak Ibu. Kita akui atau tidak, kita sering melakukan pembelajaran yang itu saja dan begitu saja. Kadang anak di dalam kelas itu merasa bosan, kemudian dia pelan-pelan kepalanya ditaruh di atas meja, dan sekejap kemudian dia sudah pergi melalang buana di dunia mimpinya. Nggih apa nggih? Nah, itu terjadi karena ternyata mereka itu tidak terpenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Nah, ini PR kita semua, bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang menarik kepada mereka, kita menawarkan aktivitas-aktivitas yang menunjang untuk mereka mendapatkan kebebasan, menunjukkan dirinya, aktualisasi dirinya, eksplor dirinya dan sebagainya. Ya, nanti di pembelajaran berdiferensiasi diharapkan Bapak Ibu melakukan inovasi dalam pembelajarannya. Jadi dirubah yang selama ini seperti saya di depan begini ceramah ngomong saja seperti itu, nanti perlahan-lahan kita rubah. Siap Bapak Ibu? Siap. Jadi kita berupaya untuk memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Kemudian kita tampilkan pembelajaran yang menarik agar memenuhi kebutuhan mereka akan kesenangan. Jangan lupa anak-anak didiknya semuanya disapa. Jangan hanya setiap hari yang disapa hanya Pak Joko dan sebagainya. Yang disapa hanya yang di depan meja guru saja. Jangan ya. Selanjutnya kita akan mengenal itu restitusi. Tadi hukuman ternyata masih membawa pengaruh negatif. Kemudian konsekuensi juga masih memberikan efek negatif meskipun lebih sedikit daripada hukuman Nah, sekarang ada tawaran baru Bapak Ibu, yakni dengan restitusi. Restitusi jenis prostitusi. Kemarin kalau teman-teman saya bercanda di waktu kegiatan kolaborasi di CGP itu, kalau ketemu materi restitusi, ketemu lagi dengan prostitusi seperti itu. Ya, jadi restitusi di sini adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk dapat memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita menawarkan sesuatu kepada murid itu untuk memperbaiki kesalahannya. Ya. Jadi nanti kita akan menggali mengapa anak itu melakukan hal tersebut. Kemudian kira-kira ide apa dari mereka. Jadi dari mereka dulu Jadi jangan kita yang menyuruh, tapi mereka dulu ada ide apa untuk memperbaiki kesalahan. Seperti itu. Jadi itu yang diharapkan oleh restitusi. Di sini kita akan melakukan sebuah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid dalam memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka akan bisa kembali kepada kelompok mereka. Jadi mereka tidak merasa terhakimi, tidak merasa dipermalukan dan sebagainya. Kemudian mereka akan kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Dia akan merasa lebih percaya diri. Oh, kemarin saya melakukan kesalahan ini, tapi saya sudah memperbaikinya dengan kesadaran saya sendiri. Beda dipaksa dengan kesadaran dia sendiri, dia akan merasakan keyakinan, lebih
lebih yakin, oh ternyata saya itu bisa loh sebenarnya, ya, memperbaiki saya sendiri itu bisa memperbaiki diri saya sendiri. Oh ternyata saya itu punya kemampuan lebih loh, seperti itu. Kemudian mereka juga pada restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi solusi itu tidak dari guru, tetapi dari inisiatif mereka sendiri. Kemudian akan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Ya, dia akan diam saja terhadap kesalahannya atau dia ingin menjadi lebih baik dengan memperbaiki kesalahannya tersebut. Dia mau jadi apa? Kalau dia diam saja tidak memperbaiki kesalahannya, berarti kan dia kehilangan jati dirinya itu tadi. Dia tidak tahu mau jadi apa ke depannya. Dia tidak berani bertanggung jawab pada kesalahannya. Kemudian bagaimana mereka harus melakukan orang lain, memperlakukan orang lain. Jadi dia akan sadar bahwa dia itu hidup berdampingan dengan orang lain. Jadi di samping kepentingannya, dia juga harus menghargai kepentingan orang lain. Demikian Bapak Ibu, itu yang ditawarkan oleh restitusi. Nah, di sini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tadi hukuman tadi sudah dijelaskan di depan, menimbulkan sesuatu yang menyakitkan, kemudian akan menimbulkan ketidaknyamanan, dan ternyata rata-rata bernilai negatif. Kemudian konsekuensi tadi ada yang positif, ada yang negatif. Efeknya ada dampak positif, ada dampak negatif. Kemudian ada tawaran baru, ternyata di sini lebih menawarkan efek yang positif Bapak Ibu. Yang pertama, restitusi itu nanti akan memberikan pilihan kepada anak. Kemudian di sini akan menguatkan murid untuk dalam waktu yang panjang. Selanjutnya, korban akan mendapatkan ganti. Jadi yang dirugikan misalnya temannya tadi yang tugasnya dicoret-coret temannya, atau karena dipinjam waktu temannya tidak mengerjakan di dalam kelas, kemudian dia mengerjakan pada saat jam lain. Sering kita jumpai yang seperti itu, okay? Jadi anak pinjam tugas temannya mengerjakan di dalam kelas pada saat mata pelajaran sebelum mata pelajaran yang menagih tugas tersebut. Sering kita temukan seperti itu, dan biasanya Bapak Ibu guru kalau yang mengetahui itu biasanya diambil tugasnya dua-duanya. Nah, itu kan yang satunya dia juga pelaku tapi juga korban. Yang dipinjam tugasnya itu kan dia pelaku tapi juga korban. Bagaimana dia akan mendapatkan ganti? Seperti itu. Kemudian kalau yang selama ini kan dua-duanya kita hukum semuanya. Ya, jadi nanti untuk yang meminjamkan tugasnya juga kita beri hukuman, tapi hukumannya tapi dengan cara restitusi agar dia tidak mengulangi lagi. Bagaimana caranya? Solidaritas setiap kawan itu boleh, tetapi dalam arti yang positif, bukan dalam meminjamkan tugasnya dan sebagainya. Jadi nanti kebutuhan si A yang menjadi korban itu dan kebutuhan si pelaku utama nanti harus kita akomodasi bersama. Kemudian termasuk juga guru yang anggap saja tidak dihargai karena ditinggal mengerjakan tugas yang lain. Itu tadi nanti juga harus di-cover di dalam permasalahan tersebut. Jadi di sini banyak pihak yang diupayakan untuk memperoleh perbaikan. Oke, selanjutnya di sini murid akan mendapatkan penguatan. Kemudian masalah yang pasti akan terpecahkan. Selanjutnya murid akan belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Dan apa yang kamu yakini, apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi di dalam restitusi kita selalu menanyakan apa yang kamu yakini, nilai-nilai kebajikan apa yang sebenarnya kamu yakini.
tersebut, agar tidak melanggar yang kamu yakini sendiri. Yang terakhir, anak atau murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Ya, jadi nanti akan timbul motivasi dari dalam dirinya sendiri, karena dia akan melakukan sesuatu karena dia ingin menghargai dirinya sendiri. Oh, nanti kalau aku sering terlambat itu berarti nanti aku akan dipehme sama konco-koncoku dan sebagainya. Itu akan muncul dari dirinya sendiri. Kalau saya ingin menjadi orang yang dihargai oleh teman-teman, oleh Bapak Ibu guru, berarti saya harus bagaimana, seperti itu. Ya, jadi restitusi ini lebih lebih ke arah pendekatan untuk menyentuh anak itu dari hatinya. Kemudian 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Tadi biasanya kalau yang anaknya tadi meminjamkan tugas, kemudian dikerjakan di jam yang lain, kemudian disita oleh gurunya, biasanya akan saling menyalahkan. Anak itu, gara-gara kamu sih tugasku diambil Bu Yuli, gara-gara kamu aku ikut dipanggil BK dan sebagainya, seperti itu. Nah, di sini restitusi ini akan memperbaiki hubungan. Jadi antara kebutuhan si A dan si B, kemudian gurunya yang bersangkutan nanti akan diakomodasi bersama untuk mencari solusi yang tadi mendapatkan hasil yang menang dan menang. Tidak ada pihak yang terkalahkan. Selanjutnya di sini restitusi berisi tawaran, bukanlah paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, dan restitusi akan mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Jadi ketika kita melakukan tahapan restitusi, yang pertama kita lakukan pasti kita akan menggali kenapa anak tersebut melakukan tindakan itu. Sebenarnya kebutuhan apa yang tidak terpenuhi dari mereka sehingga mereka melakukan hal tersebut. Kemudian di sini restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan kepada tindakan. Kemudian restitusi fokus kepada solusi. Restitusi juga akan mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi dia akan kembali lagi di kalangan temannya tanpa ada rasa minder karena dipermalukan, dihukum di depan kelas itu kan juga mempermalukan anak. Secara psikologis pasti terpengaruh. Nah, selanjutnya sebelum kita melakukan tahapan restitusi, kita di dalam kelas kita harus membuat yang namanya keyakinan kelas, Bapak Ibu. Jadi kenapa kok harus keyakinan kelas? Bukan kita membuat peraturan kelas atau tata tertib kelas. Selama ini yang kita lakukan, kita membuat apa, Bapak Ibu? Peraturan atau tata tertib kelas. Ya. Jadi selama ini yang kita lakukan, kita sebatas membuat aturan. Kita belum membuat keyakinan kelas. Terus bagaimana kita membuat keyakinan kelas ini, Bapak Ibu? Ya, di sini coba Bapak Ibu renungkan mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau sepeda motor. Alasannya pasti rata-rata Bapak Ibu menjawab untuk keselamatan. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini peraturan ini muncul ketika kita kemarin terkena dampak COVID-19 ya Bapak Ibu. Ini untuk apa Bapak Ibu kira-kira? Untuk keselamatan Bapak Ibu. Ya. Jadi ada nilai keyakinan di sini. Kita yakini bahwa kalau kita menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor, minimalisir
luka atau kalau terjadi kecelakaan, itu berarti untuk keselamatan. Kemudian yang kedua ini juga sama untuk kesehatan atau keselamatan. Nah, keyakinan itulah yang seharusnya kita yakini, kita tanamkan ke anak. Jadi dia melakukan sesuatu berdasarkan keyakinan, bukan karena hanya ingin taat peraturan. Ini Bapak Ibu, kalau dia karena keyakinan tadi untuk keselamatan, Bapak Ibu kira-kira pakai helm apa enggak ketika naik sepeda motor? Tentunya Bapak Ibu akan memakai helm karena sadar itu untuk keselamatan. Demikian juga dengan penggunaan masker dan cuci tangan. Ketika wabah COVID sedang merebak itu, hampir semua orang menggunakan masker dan selalu sibuk cuci tangan dalam rentang waktu yang berdekatan. Jili-jili cuci tangan, jili-jili cuci tangan. Itu kenapa? Karena ada kekhawatiran untuk keselamatan dirinya. Jadi dia sadar, kalau saya butuh selamat, saya harus menaati aturan itu. Nah, jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kita harus kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan dan peraturan. Bahkan sudah tidak asing lagi bahwa kadang kita mengatakan bahwa aturan dibuat untuk dilanggar, ya, dilanggar bukan di masjid. Ya, jadi di sini kalau kita membuatnya keyakinan kan nanti beda. Jadi bukan dilanggar tadi, tapi sudah di masjid, berhubungan dengan keyakinan. Oke. Nah, di sini harapannya dari peraturan kelas kita yang kita tekankan pada keyakinannya. Jadi kenapa kok ada aturan seperti ini? Karena ada unsur keyakinan tadi, misalnya keselamatan, untuk saling menghargai dan sebagainya. Kemudian dari keyakinan kelas itu diharapkan akan muncul lingkungan baru yang lebih positif. Dan ketika lingkungan dari tiap-tiap kelas itu membentuk lingkungan yang positif, akhirnya di dalam sekolah kita akan apa Bapak Ibu? Tercipta yang namanya budaya positif. Nah, sebelum saya lanjutkan, kita intermezzo dulu. Kita simak tentang 5 posisi kontrol Bapak Ibu guru ketika Bapak Ibu guru menemui permasalahan dengan anak. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Kita simak dulu video tentang 5 posisi kontrol. Nah, ini ada siswa yang terlambat datang ke sekolah. Sudah berapa kali berlalu? Sana, kamu boleh ngomongin saya 2 kali. Kenapa? Kamu nolak ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu cepat pergi ke lapangan basket. Jadi posisi yang pertama adalah posisi penghukum ya Bapak Ibu. Di sini terlihat dari kata-kata dengan nada tinggi, kemudian ada penghakiman bahwa anak tersebut malas.
diberikan kesempatan untuk menjelaskan kenapa dia terlambat. Jadi di sini seorang penghukum dia tidak memperdulikan apapun kondisi anak tersebut. Dia tahunya hanya dia terlambat, maka hukumannya apa. Kemudian ketika anak mencoba untuk memberi penjelasan dan dia bertanya kenapa kok dia datang terlambat, tapi hukumannya lari mengelilingi lapangan basket, itu kan tidak relevan dengan keterlambatannya. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan mengunjuk. Hukuman bisa berupa fisik dan psikis. Ibu dan bapak Ibu heran dalam pekerjaan pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan Nah, ternyata dampaknya kalau kita berada di posisi penghukum, yang pertama anak akan menjadi pendendam. Ya, kalau dia sering dihukum, apalagi yang menghukum gurunya itu saja, pasti dia memiliki rasa sakit hati kepada guru tersebut. Ya, dia akan menjadi seorang pendendam. Kemudian dia tidak akan menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu oleh guru penghukum tersebut. Itu ya dampaknya. bahkan menyimpan dendam. Nah, selanjutnya pada posisi pembuat rasa bersalah. Kasusnya sama, Naren datang terlambat ke sekolah. Batik ini. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin itu susah ya? Kalau kamu terlambat sholat, nanti ibu yang berapa kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu bersama Pak Kepala Sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jangan kalau ibu tegur Bapak Kepala Sekolah. Puas. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi kurang mendalam. Memandang guru tersebut. Di sini untuk posisi membuat rasa bersalah, ternyata di sini indikatornya suaranya cenderung lembut, bahkan terkesan memelas gitu Bapak Ibu. Karena untuk memunculkan rasa bersalah si anak tadi. Terus di sini kata-katanya tadi lembut, tenang, cenderung memelas, marah. Kemudian tapi intinya dari kata-kata tersebut dia tetap menyalahkan si murid. Kemudian di sini guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid sehingga membuat guru tersebut menderita. Karena dia mungkin nanti akan ditegur kepala sekolah karena tidak bisa membina murid tersebut. Merasa tidak terberat dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif. Nah, dampaknya untuk murid kita yang pertama adalah membuat murid itu akan merasa bersalah, menjadi identitas gagal. Jadi dia menyematkan identitas pada dirinya sendiri bahwa dia sudah gagal. Kemudian yang kedua, nanti akan muncul rendah diri atau minder. Kemudian dia akhirnya akan menarik diri dari lingkungan karena dia merasa selalu berbuat salah.
posisi yang ketiga adalah sebagai teman. Kasusnya masih sama sini. Ini puas sama kelima. larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu, bisa kan? Bisa. Udah rahasia kamu. Kamu ini ada-ada saja. Jalan mendengar suara kakak cenderung bersenang untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akan menenangkan. Jadi kita sedang cinta kita susah untuk murid, dia akan memiliki faktor-faktor gantungan. Jadi dia biasanya kalau yang seperti ini dia akan melihat, oh besok yang piket siapa ya, guru absennya nanti siapa, oh bu itu, bu Lima lagi yang piket, besok saya terlambat nanti dapat senyum manis dari bu Lima kan gitu. Kemudian di sini murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Jadi dia tetap di zona nyamannya. namun hanya kepada orang tertentu saja. Kemudian ini posisi yang keempat Bapak Ibu, yaitu posisi pemantau atau monitor. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Iya betul. Sekarang sudah jam 7. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan yang tinggalan kamu ya. Baik Bu. Pada posisi pemantau, Bapak Ibu guru ini biasanya di sini menanyakan tentang aturan yang dilanggar oleh siswa tersebut, kemudian menanyakan dengan konsekuensinya. Tadi terlambat 20 menit, konsekuensinya mengganti 20 menit. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung penyimak. Nah, ini dampaknya untuk murid. Ini yang terakhir ya Ibu, posisi sebagai manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan?
menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan anaknya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi prinsip murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari kita. Baik Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu semua sudah memahami ada 5 posisi kontrol yang bisa diperankan oleh seorang guru. Dari 5 posisi kontrol tadi, yang disarankan untuk kita jalankan adalah posisi sebagai manajer. Kemudian saya juga mengetahui atau kita semua memahami bahwasanya untuk menerapkan itu tidak semudah apa yang diilustrasikan yang ada di depan. Tapi pelan-pelan kalau kita memang berkomitmen untuk belajar bersama untuk memperbaiki semua kondisi, insya Allah kita bisa. Oke, Bapak Ibu. Oke. Jadi untuk menjalankan posisi sebagai manajer, tadi kita menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jangan sampai anak itu berada di identitas gagal maupun tiba-tiba menjadi identitas sukses. Jadi dia ada di identitas yang stabil untuk mencapai, nanti dia akan berproses untuk mendapatkan identitasnya sebagai identitas yang sukses kembali seperti itu. Kemudian pada tahap menstabilkan identitas, di sini kita tekankan bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Namun dari kesalahan tersebut, setiap orang memiliki pilihan tetap berbuat salah atau memperbaiki kesalahan tersebut. Kemudian di sini ya ditekankan kembali bahwa kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan tersebut. Akan tetapi bukan dalam arti lantas perbuatan kamu ini dapat dibenarkan seperti itu. Jadi
ditawarkan kamu ingin menjadi seperti apa, apakah tetap bertahan pada kesalahan atau memperbaiki kesalahan. Kemudian yang kedua tadi adalah tahapan validasi tindakan yang salah, yakni ketika anak tersebut melakukan suatu kesalahan, dia pasti memiliki alasan mengapa melakukan hal tersebut. Kemudian kita menanyakan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan atau memenuhi kebutuhannya tanpa melakukan pelanggaran atau kesalahan. Kemudian yang terakhir adalah tahap menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan kelas apa yang telah disepakati dan kamu yakin apa enggak dengan keyakinan tersebut. Selanjutnya, bersediakah kamu untuk memperbaiki kesalahan kamu dan kapan kamu akan memulai untuk memperbaiki kesalahan kamu, serta siapa yang kamu butuhkan untuk membantu kamu memonitoring kegiatan kamu supaya tidak melakukan kesalahan itu tentu lagi. Jadi ditanyakan juga di rumah itu yang dapat membantunya keluar dari masalah itu siapa. Seperti itu. Kalau permasalahannya terjadi di rumah. Kalau permasalahan di sekolah berarti di sekolah itu dia membutuhkan dukungan seperti apa untuk mengatasi permasalahan yang tersebut. Demikian Bapak Ibu, dengan segitiga restitusi ini berarti tugas pula materi tentang budaya positif di sekolah. Semoga kita dapat mengambil manfaatnya dan kita sama-sama belajar dari apa yang sudah dipaparkan di materi modul PGP. Semoga ini juga dapat memberi imbas positif di sekolah kita. Terima kasih atas atensi dan partisipasi Bapak Ibu semua. Terakhir, aplaus untuk diri kita masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Yuli atas diseminasinya. Mohon nanti itu di-share di rumah Bu ya. Materi itu akan bisa dipelajari kembali oleh Bapak Ibu Guru sehingga dapat pada saat masuk kelas bisa membuat kesepakatan tentang keyakinan tersebut. Itu Nah, demikianlah tadi Bapak Ibu Guru hebat diseminasi yang telah saya lakukan di SMAN 1 Pakel. Selanjutnya, sebagai bentuk tindak lanjut dari pelaksanaan diseminasi tersebut, pihak sekolah pun membentuk tim disiplin. Di sini, tim dibentuk untuk mengkaji dari tata tertib sekolah serta menyusun program kebajikan yang akan dilaksanakan di sekolah. Tim ini terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru bimbingan konseling, pembina OSIS, guru pendidikan agama, wali kelas, dan guru piket. Selanjutnya, pelaksanaan program kebajikan yang telah disusun oleh tim disiplin. Di sini diantaranya adalah program 5S, yakni salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Selanjutnya, program yang lain dari budaya positif ini caranya adalah berdoa sebelum memulai dan mengakhiri pembelajaran, sholat zuhur berjamaah, dan kultum seusai sholat zuhur berjamaah. Kemudian, program kebajikan yang lain di sini adalah program sadar sampah, gotong royong, dan peduli lingkungan. Nah, Bapak Ibu Guru hebat, itulah beberapa program kebajikan yang telah kami laksanakan. Untuk kedepannya, kami akan terus mengembangkan program-program kebajikan yang lain demi untuk mewujudkan sekolah dengan budaya positif dan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi murid. Terima kasih telah menyimak video aksi nyata kami hingga akhir dan semoga dapat menjadi inspirasi dari Bapak Ibu semuanya. Adapun kritik dan sarannya untuk pelaksanaan program kebajikan yang ada di sekolah kami dan juga pelaksanaan disiplin positif di sekolah kami akan senantiasa kami harapkan dari Bapak Ibu semua. Maka silakan tuliskan pendapat Bapak Ibu pada kolom komentar di bawah video ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.